Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video eksplorasi modul UDU episode ketiga. Seperti yang dijelaskan pada episode sebelumnya, bahwa di skenario ketiga ini kita akan sama-sama mencoba mengeksplorasi modul accounting. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, kita akan melakukan yang namanya instalasi modul ekstra, atau kalau istilahnya dalam Inggris itu adalah instalasi modul add-ons, install modul add-ons. Nah, apa sih install modul add-ons? Jadi, install modul add-ons ini adalah kita melakukan instalasi modul tapi di luar dari aplikasi Udu-nya itu sendiri. Kayak misalkan kan kalau kita sebelumnya itu kita bisa langsung install modul purchase di Udu-nya, atau modul sales atau modul inventory. Ada banyak sekali modul yang ada di bawaan Udu-nya ini. Tapi modul yang akan kita gunakan dalam skenario ini adalah modul accounting, yang mana sayangnya modul ini itu nggak ada di versi yang kita pakai, yaitu versi gratis atau versi community. Dan kalau mau digunakan itu kita hanya bisa melakukannya dengan mengupgrade-nya ke versi yang enterprise atau yang berbayar. Nah, tetapi ada solusinya nih untuk sementara, yaitu adalah kita mencoba melakukan install modul add-ons tadi. Gimana sih caranya? Jadi pertama teman-teman bisa masuk ke halaman apps.udu.com. Jadi apps.udu.com ini merupakan halaman apps, lebih tepatnya seperti marketplace atau modul store, di mana di sini itu terdapat berbagai jenis modul yang bisa teman-teman download gitu sebagai tambahan untuk aplikasi atau Udu yang telah kita pakai sebelumnya. Emang nggak cukup kalau misalkan pakai modul yang ada? Jawabannya tergantung. Kenapa ada tempat ini? Karena kebutuhan perusahaan itu unik dan berbeda gitu setiap kebutuhannya. Dan Udu itu menunjang perbedaan tersebut, yaitu dengan menyediakan fitur open source, yang mana ketika kita install nih, mungkin kita udah disebut gitu di episode yang pertama pengenalan Udu, bahwa Udu itu open source, sehingga kita bisa melakukan konfigurasi terhadap, kita bisa melihat dan kita bisa melakukan konfigurasi terhadap Udu-nya sendiri. Kita bisa menambah modul baru atau mengedit modul yang udah ada. Kenapa hal ini? Karena tadi balik kebutuhan perusahaan itu berbeda. Dan kita juga bisa membagikannya hasil dari perubahan yang kita lakukan ke apps.udu.com ini gitu. Dengan adanya fitur open source dan App Store ini, maka Udu ini bisa terus berkembang dengan lebih luas. Jadi sangat recommended untuk digunakan. Oke, langsung aja berhubungan dengan yang skenario tadi. Jadi teman-teman bisa masuk ke apps.udu.com, kemudian bisa mencari Udu 12 Accounting. Nah, Udu 12 Accounting ini nanti linknya akan saya tulis di deskripsi biar mungkin bisa langsung menuju halamannya. Terus mungkin bisa lihat beberapa detailnya, kayak ini untuk versi Udu 12 seperti yang kita gunakan. Kemudian ada beberapa app yang di-require, cuma satu sih, namanya invoicing gitu. Jadi teman-teman harus pastikan modul invoicing sudah terinstall sebelumnya. Begitu. Nah, langsung aja kita download. Sebenarnya udah di-download sih, jadi nanti akan langsung ke download dengan nama Om Account Accounting. Nah, setelah di-download, gimana sih proses installnya gitu kan yang jadi pertanyaan. Nah, teman-teman bisa masuk ke halaman download. Kemudian teman-teman bisa, yang tadi udah di-download ini, teman-teman pindahkan ke folder Udu-nya. Jadi, misalkan teman-teman, kalau saya nyimpennya di data, mungkin kalau default itu ada di sistem, di program files. Nah, teman-teman bisa masuk ke Udu, terus pilih yang versi 12. Kemudian teman-teman bisa pilih server, terus pilih folder Udu, dan pilih folder add-ons. Tandanya adalah di folder tersebut terdapat banyak modul-modul lain yang sudah terinstall. Nah, terus teman-teman bisa ekstrak zip yang sudah kita download sebelumnya ke folder ini. Oke.
setelah udah masuk, kita harus restart dulu udunya supaya bisa ke implementasi. Gimana sih cara instartnya? Bukan dengan menekan halaman refresh di sini, karena itu tidak akan mengubah apapun. Tetapi teman-teman harus menjalankan udunya dari awal, dalam arti benar-benar di restart total. Nah, gimana cara restartnya? Teman-teman bisa masuk ke halaman Task Manager dengan menekan tombol Ctrl Alt Del, dan teman pilih Task Manager, kemudian pilih udo server. Nah, kemudian setelah masuk ke udo server ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih restart. Kemudian komputer Anda akan melakukan restart terhadap udo tadi sampai dengan statusnya kembali running. Oke. Nah, terus kita coba refresh sebagai tanda bahwa udah bisa berjalan normal kembali udunya. Nah, proses ini akan memakan cukup waktu sampai harusnya bisa. Nah, setelah kita masuk kembali ke udo, kita coba cari apakah udah ada. Oh, jawabannya belum. Mengapa demikian? Karena kita harus memasangnya kembali. Lebih tepatnya ada tahap lanjutannya dalam proses memasang ini, yaitu kita akan masuk ke mode developer atau mode pengembang. Teman-teman bisa pilih setting, kemudian teman-teman pilih masuk ke activate developer mode. Nah, ketika teman-teman pilih ini, nanti akan loading sebentar, kemudian nanti akan ada perubahan tampilan yang memungkinkan teman-teman untuk menerapkan atau mengimplementasikan modul ekstra yang sebelumnya sudah di-download. Di sini akan memakan cukup waktu, mohon ditunggu. Atau videonya saya stop dulu, nanti akan saya lanjutkan setelah sudah berhasil. Oke, halo teman-teman, kembali lagi. Jadi nanti setelah sudah aktivasi mode developer nanti akan ada berubah di halaman di nama usernya menjadi nama user, kemudian dalam kurung nama database-nya. Kemudian selain itu perubahan yang terlihat adalah di modul aplikasi akan muncul berbagai menu tambahan yang awalnya cuma app jadi ada App Store, update list. Dan setelah kita tadi udah mengekstrak folder udo modul tadi ke dalam folder udo, selanjutnya adalah menekan tombol update list. Nah, setelah di-update, nanti akan memakan cukup waktu sampai dengan akhirnya ke update dan ditandai dengan akan munculnya modul 12 counting yang sudah kita install sebelumnya. Oke, sekian untuk video kali ini, dan selanjutnya kita akan mencoba nih gimana mengoperasikan modul udo 12 accounting ini. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf, dan jangan lupa untuk minta masukannya dengan menulisnya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.